langit berdirinya benteng Moraya. Jika diperhatikan dengan seksama, 12 pilar terpancang mereplikasi cerita tentang Perang Tondano yang akhirnya melahirkan objek wisata itu. Cerita dimulai dari Perang Tondano pertama, 1661 sampai dengan 1664, hingga Perang Tondano keempat, 1807 sampai dengan 1809. Mengapa terjadi Perang Tondano dan apa pemicunya? Musuh bebuyutan orang Tondano dahulu disebut Minawanua pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Tak lain adalah Belanda. Lebih tepatnya Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda atau FOK yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Dua hal pemicu: pertama, soal kopi. Kala itu cengkih, kopra, dan beras belum dilirik Belanda. Justru kopi yang diburu karena konon harganya melambung tinggi seiring dengan kasnya negara Belanda menipis akibat perang di Eropa. Memang, Minahasa juga penghasil beras terbesar terutama di sekitar Danau Tondano. Akan tetapi, beras bukan menjadi pemicu perang kala itu. Pada tahun 1808 sampai dengan 1809, pedagang atau barter beras semata-mata kebutuhan logistik armada dagang dan para prajurit penjaga benteng Fort Amsterdam di Manado. Pemicu kedua, gara-gara ambisi seorang politikus Belanda yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai dengan 1811. Kerja Rodi pembuatan jalan Anyer Panarukan di Pulau Jawa yang digagasnya itu mewajibkan residen Manado yaitu Prediger merekrut sekitar 2.000 pemuda suku Minahasa pemberani untuk dijadikan serdadu dan kemudian dikirim ke Jawa. Namun perekrutan itu ditolak oleh para tonaas dari Tondano dan Tomohon dengan menunjukkan sikap antipati pada penjajah atau pihak kompeni. Salah satu alasannya, antek-antek Belanda yang merekrut pemuda para pahlawan perang berlaku dan bersikap kasar serta memanfaatkan sebagai penagih hutang. Perang Tondano pertama 1661 sampai dengan 1664 terjadi pada tanggal 1 Juni 1661. Perang ini merupakan perang rakyat di sekitar Danau Tondano, sebelah selatan kota Tondano, melawan pasukan kolonial Belanda. Belanda sedikit kewalahan karena kurang lebih 1.400 laskar, termasuk kaum perempuan, terlibat dalam pertempuran di atas air dan rawa. Perang Tondano kedua 1681 dan 1682 disebabkan oleh perlakuan semena-mena Belanda yang menyalahi perjanjian 10 Januari 1679 tentang persekutuan atau persahabatan antara Minahasa dan Belanda, ditandatangani oleh Robertus Patburg dari pihak Belanda dan pihak Minahasa ditandatangani oleh Mande, Kapiten Paat Suipit atau Supit, dan Pedro Ranti atau Ranti. Karena Walak Tondano tidak mau berkompromi dengan kompeni Belanda, maka kawasan Tondano, tepatnya di Minawanua, diserang oleh pasukan Belanda dan antek-anteknya. Bagi kompeni Belanda, kawasan Minawanua itu Boven Tondano, tempat tinggal orang Tondano, merupakan kawasan yang dijadikan tempat berkumpul para ekstremis atau pengaila. Perang Tondano ketiga 1707 sampai dengan 1711 akibat di seluruh Walak di Minahasa pada umumnya dan khususnya Walak Tondano tidak tahan atas penderitaan akibat kekejaman bangsa Belanda. Vedrak 10 September 1699 dianggap merupakan politik tipu daya terhadap Walak-Walak Minahasa. Perang Tondano keempat 1807 sampai dengan 1809 lebih seru karena berlandaskan semangat Mapalus, tolong menolong, Maesah bersatu, dan Matuari turun toar lumimut, menyatakan apabila pihak kompeni Belanda tidak menghentikan
pengejaran terhadap Verbon 10 Januari 1679 dan pemaksaan-pemaksaan yang bertentangan dengan adat, maka seluruh Walak Minahasa yang hadir akan melawan kompeni Belanda dengan cara penghentian pemasokan dan perdagangan beras, tidak membayar hutang, sedang tidak mengizinkan para pemuda untuk menjadi serdadu kompeni, dan tuntunan pemulangan serdadu-serdadu dari luar Minahasa. Benteng Moraya merupakan pertahanan terakhir masyarakat Minahasa melawan penjajah Belanda. Meskipun mendapat gempuran dengan segala daya tersisa, mereka mampu bertahan. Kata Moraya diartikan sebagai genangan darah. Konon di seluruh kawasan Tondano pada Perang 5 Agustus 1809 telah digenangi darah atau bau anyir dari para korban perang itu, memelihatkan kelembaran peristiwa kelam yang harus dibayar sungguh sangat mahal dengan darah, air mata, dan mengorbankan nyawa bagi pejuang-pejuang Minahasa laki-laki maupun perempuan kala itu. Serasa terngiang kembali goresan luka lama. Pilar-pilar besar itu berjumlah 12 buah, 6 pilar di sebelah selatan dan 6 yang lain di sebelah utara. Pilar itu dirancang persis di belakang tulisan Benteng Moraya. Uniknya, setiap pilar diukir dalam bentuk relief gambar dan informasi tentang sejarah Perang Tondano yang pertama hingga Perang Tondano keempat, mengisahkan betapa heroik perlawanan orang Tondano hingga titik darah penghabisan hingga 4 kali Perang Tondano. Selain pilar-pilar yang berdiri kokoh dan pula sebuah bangunan berlantai 4, menjunjung bisa naik untuk melihat keseluruhan wilayah Benteng Moraya. Ornamik kuburan-kuburan kuno Warugah yang disusun ulang untuk memperlihatkan kekayaan budaya Minahasa menjadikan daya tarik tersendiri. Kuburan tua itu terdiri satu batu berbentuk segi empat dengan bagian tengahnya berlubang untuk menyimpan mayat para walak dan ditutup dengan batu berbentuk atap rumah. Lebih baik menghadapi perompak-perompak Mindanao daripada dikunjungi kompeni Belanda dan antek-anteknya yang harus dengan terpaksa menyerahkan hasil pertanian kepada mereka Belanda. Demikian semboyan perang orang Tondano terhadap Belanda dengan menggunakan tatik gerlinya. Dengan dilengkapi amphitheater dengan pusat kuliner, monumen Benteng Moraya dibangun dengan biaya 8,4 miliar rupiah. Ornamen bangunan Benteng Moraya begitu estetik saat makna indah dipandang mata, wajib dilestarikan. Terima kasih.